Barala 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 batas syandara barala 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 batas kirala barala barala kirala barala batas syandara barala barala barala. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus hari ini ada kemenangan, di dalam nama Yesus hari ini ada kesembuhan, di dalam nama Yesus hari ini ada harapan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Kami berserah, ini kami Tuhan di hadapan Engkaulah, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau hadir Tuhan dan melihat setiap hati, setiap doa atas hidupku. Ku berserah, mari datang padanya, sembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Berjadilah kehendak-Mu Tuhan, berjadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ya berdaulat penuh Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan. Saya beri judul tema pada pagi hari ini, time to move on. Waktunya untuk bergerak, waktunya untuk bertindak, waktunya untuk melakukan perubahan-perubahan di depan. Saya akan ambil bagian dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ayat ini, perikop ini berupa konteks yang bersifat transisi. Transisi yang sangat penting karena perubahan dari kepemimpinan Musa menjadi kepemimpinan Yosua. Saya akan ajak Bapak Ibu semua membaca kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama, kita akan baca 5 ayat saja lebih dahulu, kemudian kita akan belajar bersama-sama sebelum ke ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, dikatakan begini firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kata-kata di Alkitab tidak pernah salah,
Penempatan-penempatan juga tidak pernah salah. Kalau Bapak Ibu jeli meneliti, ayat 1 dikatakan Yosua abdi Musa. Tetapi di Yosua pasal terakhir tidak lagi Yosua abdi Musa, tetapi Yosua hamba Tuhan, abdi Tuhan. Menarik sekali membaca Alkitab, kalau kita renungkan baik-baik, Yosua memang abdinya Musa, hambanya atau bujangnya, orang yang ditraining oleh Musa. Ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu bagian ayat ini sebelum kita masuk ke ayat-ayat berikutnya. Alkitab berkata, hambaku Musa telah mati. Di dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti akan ada kematian. Saya kaget luar biasa pada waktu hari Kamis yang lalu, saya dapat berita salah satu jemaat di Malang, orang yang sangat saya kenal, masih muda usianya, saya tidak tahu kalau dia kena kanker. Setahu saya dia sehat-sehat saja, tiba-tiba yang saya dengar dia meninggal karena kanker payudara. Dan itu sangat mengagetkan. Artinya maut itu bisa menjemput siapapun saja. Tetapi bagian ayat ini saya tidak menceritakan kematiannya. Namun Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu dan saya akan masuk ke dalam satu pemilihan di mana masing-masing kita harus melihat bahwa kita perlu mengakhiri hidup dengan gemilang. Cepat atau lambat, waktu kita panjang atau pendek, perlu kita berpikir akhir hidup kita nanti pertandingannya perlu kita selesaikan dengan gemilang. Kalau Bapak Ibu membiasakan diri melihat ujung dari hidup kita akan kita isi dengan penuh makna. Namun bukan hanya mengakhiri hidup dengan gemilang saja. Kita perlu mengakhiri hidup dengan gemilang. Bapak Ibu dengan saya, cepat atau lambat, panjang atau pendek usia kita, pasti mati. Tetapi pada waktu kita meninggal nanti, tanda-tanda apa yang perlu kita tinggalkan? Leaving the mark. Satu survei menunjukkan bahwa kegemilangan sebuah institusi atau organisasi biasanya tidak sanggup bertahan sampai 3 generasi. Generasi keempat biasanya akan merosot. Kebanyakan kenapa itu terjadi? Karena mungkin saja kita mengakhiri hidup dengan gemilang, tetapi kita lupa untuk mentraining atau meneruskan tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Kita perlu mengakhiri hidup dengan gemilang, tetapi perlu Bapak Ibu juga pikirkan, perlu meneruskan kepada generasi berikutnya. Saya hidup dikaruniai oleh Tuhan, diberi talenta, diberi anugerah, diberi kesempatan pelatihan-pelatihan, tetapi saya selalu berkata tidak akan mati dengan membawa semuanya. Itu perlu didelegasikan, perlu diserahkan kepada orang berikutnya. Sebagaimana kitab 2 Timotius 2 ayat 2 berkata begini, Paulus berkata kepada Timotius, Paulus mementor Timotius. Pertanyaan mendasar bagi hidup Bapak Ibu dan saya, selalu ini saya pegang, who is your disciple? Siapa murid kita? Kalau amanat agung itu menjadi amanat tertinggi, agung dari Tuhan Yesus Kristus, yang berkata pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya adalah, who is your disciple? Siapa orang yang kita muridkan? Karena memuridkan orang itu membuat kita menjadi semakin dewasa. Seperti contoh ketika saya punya anak, mau tidak mau ketika saya punya anak saya akan membesarkan dia dan ada tanggung jawab tersendiri yang membuat saya jadi lebih matang dan lebih dewasa. Bapak Ibu dan saya, entah berapa lama pertobatan kita, leaving the mark, mengakhiri hidup dengan gemilang namun sekaligus meneruskan pada generasi berikutnya. Pertanyaannya, sebagaimana Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, percayakanlah apa yang kamu dengar dari sekian banyak saksi kepada orang-orang yang bisa dipercayai.
Tapi bukan berhenti di situ, Paulus berkata kepada Timotius, percaya kepada orang bisa dipercayai, yang juga cakap mengajar. Jadi ada 4 generasi dari Paulus kepada Timotius, kepada orang yang bisa dipercayai, dan kepada orang yang bisa mengajar. Bapak, Ibu, dan saya, pada waktu nanti akhirnya kita meninggal, janganlah membawa semua talenta, potensi, pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu miliki, dan kita bawa dan kuburkan begitu saja. Tapi mari kita transferkan kepada orang-orang berikutnya. Kalau saja jemaat Tuhan setia kepada amanat agung, saya yakin banyak orang menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Kata firman Tuhan, hambaku Musa sudah mati. Mati dan meninggalkan Yosua. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Elia punya Elisa, Musa punya Yosua. Dan kalau saya lihat transisi ini transisi yang mulus dan luar biasa menunjukkan kebesaran jiwa Musa. Musa yang memimpin luar biasa di padang gurun tegar tengkuknya bangsa Israel. Tapi di ujung sebentar saja masuk ke negeri perjanjian, Tuhan bilang, Musa, engkau tidak boleh memasuki. Perlu kebesaran jiwa seorang pemimpin yang mau menyerahkan kepemimpinan lanjutan kepada Yosua, orang yang selama ini dimentor. Dan perikop ini adalah perikop transisi dari kepemimpinan Musa yang luar biasa, karena pada pemerintahan Musa, Allah menuntun bangsa Israel lewat tiang awan, tiang api, sekarang beralih kepada Yosua. Dan pemerintahan Yosua ini masa transisi. Bapak, Ibu, dan saya, setiap kita akan memasuki masa-masa transisi. Apa itu transisi? Masa-masa yang tiba-tiba mengejutkan. Seperti contoh, kita hidup baik-baik, hidup sehat-sehat, tiba-tiba terdengar berita kita menderita kanker. Itu bisa mengejutkan kita. Kita hidup baik-baik, sehat-sehat, tiba-tiba kepala rumah tangga dipanggil Tuhan meninggal dan mendadak. Itu transisi, perubahan-perubahan yang tiba-tiba mendadak terjadi. Namun juga pada pagi hari ini, belajar dari bagian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati. Ada hal-hal, Musa tidak berbicara sesuatu yang jelek, tetapi ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Bisa berbicara banyak hal, apa saja yang perlu kita tinggalkan. Mungkin pada pagi hari ini Bapak Ibu ada masih banyak hal masih mengelayuti hidup kita. Untuk move on, seperti kaki saya berjejak begini, untuk move on, saya harus mengangkat kaki saya satunya dan bergerak maju. Dan saya meninggalkan kaki saya bergerak untuk maju. Artinya saya tidak bisa terus menerus tinggal di jejak kaki yang sama. Untuk move on, untuk bergerak maju, kita perlu meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Banyak saya melihat anak-anak Tuhan, masa lalu diizinkan masih menggelayuti. Contoh dosa. Ada banyak orang senang tinggal dalam dosanya masa lalu atau dengan tuduhan-tuduhan dosa masa lalu. Bukankah itu sudah diselesaikan di kayu salib? Pada waktu Bapak Ibu pada pagi di tempat ini, ada banyak orang tidak bisa bergerak maju karena dibayang-bayangi oleh dosa, kesalahan di masa lalu. Pagi hari ini, sementara kita dengar firman Tuhan, ada dosa yang menuduh kita. Ada tuduhan-tuduhan yang terus menghantam hidup kita. Pagi hari untuk move on. Kau tidak terus bisa berada dalam kondisi itu. Kau harus bergerak maju. Artinya begini Bapak Ibu. Kata kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kau mengaku dosa. Kalau kita tahu ada dosa itu, perlu kita akui di hadapan Tuhan dan percayalah semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Dan yang kedua, bukan hanya dosa, memori atau kenangan. Saya beberapa saat ini bertemu dengan pasangan-pasangan yang menikah dan kemudian rumah tangganya goyang. Kebanyakan gara-gara ini. Punya memori dengan pacar lamanya dulu. Yang orang bilang CLBK itu loh, cinta lama kembali bersemi. Kalau saya bilang cinta lama buang ke laut. Dan itu terjadi hari-hari ini pernikahan yang masih berumur 4-5 tahun. Karena kita mengingat-ingat memori. Dalam survei tesis saya, dalam pernikahan 1-5 ada krisis tersendiri, 5-10 tahun ada krisis tersendiri. Dan berumah tangga 5 tahun ada yang bilang sudah bosan dan mulai mengingat-ingat memori dengan pacar lamanya. Hati-hati Bapak Ibu, hari-hari banyak rumah tangga diterpa kondisi seperti ini. Mengingat fantasi-fantasi, kenangan-kenangan yang indah. Reuni-reuni sekarang kan banyak diadakan. Dan reuni-reuni kalau kita tidak hati-hati menjadi tempat yang sangat kuat untuk kembali mengingat-ingat memori masa lalu. Masa lalu itu
Boleh diingat tapi perlu dipelajari, diambil hikmahnya, tapi jangan dihidupi. Banyak orang hidup dalam memori kenangan-kenangan masa lalu. Pada waktu sudah berumah tangga, dia mengingat kembali dulu ketika dengan pacarnya dan mencoba mengulang kembali memori itu. Dan terjadilah perselingkuhan dalam rumah tangga. Untuk move on, untuk bergerak maju, kita perlu melepaskan, membuang memori atau kenangan-kenangan. Kata Dr. Paulus, hanya satu yang boleh diingat, kematian Kristus. Karena setiap kali Bapak, Ibu, dan saya melakukan perjamuan kudus, ingatlah aku, memberitakan kematianku. Yang ketiga, apa yang perlu kita lupakan karena yang melalui kita, kesuksesan. Ada banyak kisah-kisah kesuksesan, selalu kita berkata begini, dulu kalau aku lagi baca Alkitab, bisa berpasal-pasal, pertanyaannya, sebagaimana kondisi sekarang ini. Dulu kita suka berkenang dengan kesuksesan-kesuksesan masa lalu. Dulu nih kalau aku melayani Tuhan, wah aku gak hitung-hitungan, aku sungguh-sungguh. Bagaimana dengan sekarang ini? Untuk move on, kaki kita tidak bisa berada terus di masa lalu. Kita harus melangkah dan bergerak maju. Banyak kali kesuksesan itu kita hidupi saja dan kita tidak mau bergerak maju. Sementara Allah seringkali membawa kita terus bergerak, terus bergerak. Satu bagian firman Tuhan yang hari-hari ini memberkati saya ada kitab Ulangan pasal yang pertama dikatakan, kamu terlalu lama tinggal di sini, kata Tuhan. Sekarang waktu kau bongkar kemahmu dan kau bergerak maju. Untuk bergerak maju itu ternyata gak gampang. Karena kita harus keluar dari hal-hal yang sudah rutin kita lakukan. Untuk hidup kita rohani, kita bergerak maju, kita perlu keluar dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Untuk bergerak maju juga, Bapak Ibu, mungkin pada pagi hari ini ada yang masih hidup dalam kekecewaan-kekecewaan. Banyak orang senang menceritakan dengan kepahitan-kepahitannya. Untuk bergerak maju, kau perlu selesai hari ini. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan perlu selesai hari ini. Dan kita mulai melangkah untuk maju. Apapun kekecewaan kita, apapun kemarahan kita, apapun kepahitan kita merasa diperlakukan tidak adil, kita merasa diperlakukan tidak baik, apapun kekecewaannya, untuk move on, kita perlu meninggalkan itu semua. Ada bagian dalam firman Tuhan ini yang terus-menerus dikutip oleh kitab Yosua. Jadi kalau dikatakan pasal 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan Musa hambaku sudah mati, ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan dan kita membuka lembaran yang baru. Ada 3 hal berulang-ulang dikutip oleh kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kalau membaca Alkitab dalam satu perikop, kalau ada pengulangan kalimat atau kata-kata, biasanya itu mengandung sesuatu yang perlu diperhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang diulang-ulang oleh bagian ini, yang saya garis bawahi dengan huruf merah. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 diulang berulang-ulang. Pada waktu Allah berkata kepada Yosua, Yosua kamu akan masuk dalam masa transisi, masa yang penuh dengan gejolak, masa yang baru yang kamu tidak bisa ngerti apa tantangannya. Menyeberangi sungai Yordan itu bicara tentang obstacles, tentang rintangan dan tantangan. Bapak Ibu dan saya pada waktu Bapak Ibu bergerak maju, bertumbuh di dalam Tuhan, 3 hal ini yang saya ingin sharingkan. Kalau Bapak ingin move on, bergerak maju, tidak menghidupi hal-hal yang di masa lalu yang menggelayuti kita, yang membuat kita tidak bisa melangkah maju di dalam Tuhan, 3 hal berulang-ulang Tuhan katakan pada Yosua, Yosua kuatkan, teguhkan hatimu. Be strong and take courage, be strong and take courage. Kalau dibaca cuma be strong and take courage. Tetapi kita akan melihat dan mempelajari apa sih maksudnya be strong and take courage. Dari bahasa aslinya khasak. Khasak itu artinya memegang kuat-kuat. Saya akan tunjukkan dengan sebuah ilustrasi, mudah-mudahan menolong ilustrasi ini. Kata-kata be strong and take courage itu dari bahasanya kasak, artinya pegang kuat-kuat dan jangan dilepasin. Sebagian Bapak Ibu dan saya manusia itu condong untuk memegang sesuatu. Contoh, kalau tiba-tiba saya goyah mau jatuh, saya akan segera pegang meja ini. Atau Bapak Ibu sedang jalan,
mau jatuh gitu pasti akan pegang sesuatu, entah itu tangannya orang yang kita kena atau enggak, kita cenderung untuk memegang sesuatu. Jadi enggak heran kalau orang-orang pun ingin punya pegangan sesuatu, pegangannya ada berupa jimat dan ini dan itu. Tetapi dalam Tuhan berkata, Yosua, be strong and take courage. Khasak, apa maksudnya khasak? Saya akan tunjukkan dengan sebuah ilustrasi ini. Ini pesawat British Airways tahun 1990. Pesawatnya terbang dari London menuju Spanyol. Pada waktu terbang menuju London menuju Spanyol, pada waktu sudah pada ketinggian tertentu, dan pada waktu pramugari dan pramugaranya mempersiapkan makanan, dan sang pramugara baru saja membuka pintu kokpit dan langsung nawari kepada pilotnya, mau teh enggak? Dan masih berpegangan di pintu itu, tiba-tiba kaca depannya itu meledak dan pecah, seolah-olah ada bom. Dan pramugara itu kaget luar biasa karena tekanan udara dalam sama luar itu sangat berbeda, dan itu seperti vacuum cleaner menyedot keluar, dan sang pilot itu kesedot keluar. Kalau ingin melihat rekonstruksinya seperti ini pilotnya, tubuhnya nggak bisa jelas dilihat, jadi dia kesedot keluar. Pada waktu kesedot keluar, sang pramugara tadi dengan refleks mencoba menolong. Kakinya terus dipegang kuat-kuat, karena tertolong oleh belt dengan sabuk tadi dipegang kuat-kuat kakinya. Untungnya kopilotnya nggak sempat kehisap keluar. Dan kondisi itu katanya dianya luar biasa paniknya karena kesedot keluar dan mempertahankan keluar. Yang saya mau ceritakan bukan masalah kesedotnya, tetapi pilot ini pada waktu dilakukan pendaratan darurat, sang kopilot akhirnya berhasil menghubungi airport terdekat dan kemudian melakukan pendaratan, dan pendaratan darurat dilakukan dengan selamat, dan pilot ini pun juga selamat. Tapi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengelupas badannya dari badan pilot tadi. Jadi maksud saya begini, jadi pilotnya nempel di moncong pesawat, dibutuhkan waktu lama untuk melepaskan. Freeze, melekat, lengket sekali. Ilustrasi ini mencoba saya berikan semoga menolong. Kata-kata khasak itu seperti itu. Melekat, kuat, susah untuk dilepaskan. Apa yang kita perlu pegang kuat-kuat dan kita lekatkan dan jangan dilepaskan, karena itu layak untuk dipegang. Yang pertama kata kitab Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang pertama yang perlu kita pegang kuat-kuat adalah janji Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata kepada Yosua, kau akan memasuki negeri ini, negeri yang kuberikan berdasar janji yang kumeteraikan dengan sumpah. Bapak Ibu, untuk mendapatkan janji Tuhan, tidak ada cara lain selain kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkata pada Yosua, demikian juga pada kita, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu dan saya hidup di suatu zaman yang kita mudah memberi janji dan juga mudah mengingkari. Contoh, anak-anak biasa kan bilang gini, minta sesuatu dan kita bilang, besoklah nak, besok. Ternyata besok kita tidak tepati. Terus anaknya minta lagi besok, atau kita janji pada orang, ntar ya, ntar saya akan genapi. Tetapi selalu ntar besok. Dan itu ada di kepala kita. Nggak jarang bahkan orang-orang Surabaya kalau janji bilang begini kan, saking kepingin dianggap janjinya itu serius, selalu bilang begini, taruhan telingaku deh, kalau aku janji nanti aku meleset. Kadang-kadang bilang begitu, nggak usah taruhan telinga, nggak usah taruhan tangan, hati-hati taruhan-taruhan begitu. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita hidup di zaman yang dimana seolah-olah janji itu bisa diberikan, tapi juga susah untuk ditepati. Dan kita manusia memperlakukan janji Tuhan seperti itu. Kita selalu berpikir